Shalom untuk kita semua. Malam ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Pak Luther dan timnya yang hari ini sudah mengundang saya untuk bisa sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih. Malam ini kami bersuka cita, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kalau kami ada sampai malam ini, semua karena berkat-Mu, kasih setia yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami ada karena perlindungan-Mu, penyertaan yang sempurna di dalam hidup kami. Kami ada karena Engkau yang memelihara seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus sendiri yang mengartikan firman ini bagi kami. Roh Kudus yang berbicara bagi kami, Tuhan. Hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah itu benar-benar datang dari Tuhan dan bukan datang dari manusia. Sehingga kami semua diberkati, kami semua dapat ada jalan keluar bagi setiap masalah kami, ada kesembuhan yang terjadi bagi setiap sakit penyakit kami, Tuhan, dan ada kekuatan bagi setiap kelemahan kami. Karena kami percaya perlindungan yang sempurna dan kekuatan yang sempurna hanya datang dari Tuhan Yesus. Berfirman bagi kami malam ini, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, semuanya katakan amin. Haleluya. Ya, sekali lagi shalom. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema tetap tenang dalam masa sukar. Saya percaya bahwa saat ini ada banyak persoalan, ada banyak masalah. Situasi saat ini sangat-sangat mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Karena ada COVID, dengan adanya COVID ada banyak hal yang terjadi yang mengikuti COVID itu. Entah itu ekonomi, atau itu sakit penyakit, atau apapun itu terjadi di dalam kehidupan kita semua. Tapi saya percaya bahwa ada Tuhan, ada Yesus yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus, dia tidak pernah akan takut. Dia tidak pernah akan gentar untuk menghadapi situasi apapun. Bahkan dia akan tetap tenang walaupun ada di dalam situasi yang sukar sekalipun. Yang setuju boleh ketik di situ, amin. 10 kali saja dulu, 10 kali saja dulu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Dan hari ini, kalau kita bicara tentang tetap tenang di dalam masa sukar, maka yang harus kita pahami dalam kehidupan kita bahwa kalau kita hanya mengikuti seluruh kehidupan atau kedagingan kita, kekuatan kita sendiri, satu saat kita akan lemah dan kita akan mungkin saja kita akan lari dari Tuhan. Karena situasi akhir-akhir ini saudara bisa tahu sendiri. Bagaimana COVID yang begitu luar biasa, kehidupan ekonomi yang begitu berpengaruh juga, dan banyak orang yang mengalami sakit penyakit. Saudara, kalau kita nggak berharap kepada Tuhan, dan kita tidak pernah datang kepada Tuhan, dan ada pengharapan di dalam Tuhan, kita minta pengharapan, kita punya pengharapan di dalam Dia, minta kekuatan dari Dia, kita akan menjadi lemah. Bahkan kita mungkin akan lari dari Tuhan. Nah, hari ini saya ingin sampaikan, saudara, saya ingin membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3, katakan begini saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Wow, firman yang keren saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kata pemazmur dia bilang begini. Hanya dekat dengan Allah dia tenang. Daripadanya lah keselamatan dia. Dia tidak peduli dengan apapun yang di sekitar dia, tetapi dia mau datang kepada Allah. Dia mau hidup di dalam Allah dan dia mau tinggal di dalam Tuhan. Karena dia percaya hanya di dalam Tuhan dia merasa tenang. Dia katakan bahwa hanya dia gunung batuku, hanya dia keselamatanku dan kota bentengku. Kita tidak akan goyah. Saudara, kalau orang di dalam Tuhan, kalau orang yang percaya kepada Kristus, nomor satu pasti dia selamat. Dia pasti mendapat keselamatan dari Tuhan. Karena keselamatan itu anugerah. Anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, Yesus itu adalah kota benteng kita. Ada masalah, ada perlindungan. Ada masalah dalam hidup kita, pasti ada perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia kota benteng kita. Dia akan melawat kita. Dia akan menyertai kita. Dia akan melindungi kita. Dia akan memagari kita. Sehingga tidak ada satu hal pun yang akan mengganggu seluruh kehidupan kita. Karena Kristus adalah kota benteng kita. Ada yang bilang ini, aku tidak akan goyah. Saudara, orang yang di dalam Tuhan, dia tidak akan goyah. Walaupun masalah, walaupun persoalan datang di dalam kehidupan dia.
dia akan tetap tenang. Dia tidak pernah akan goyah. Karena dia percaya begini, bahwa Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan dia. Bahwa Tuhan adalah kota benteng dia. Di Tuhan adalah gunung batu kehidupannya. Nah, hari ini saya mengajak saudara begini. Jangan lihat, jangan begini. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Tetapi mari berharap, bersandar, minta perlindungan dari Tuhan. Karena begini, Yesus nggak jauh dari kehidupan saudara dan saya. Dia ada di dalam hidup saudara. Saudara tinggal aktifkan dia, kuasanya dalam kehidupan dia. Dia akan bergerak di dalam hidup saudara. Percaya itu saudara. Karena selama ini saudara merasa lemah. Karena gini, selama ini saudara tidak pernah mengaktifkan dia. Saudara mengecilkan dia di dalam kehidupan saudara. Yang saudara besarkan itu apa? Kekuatan saudara, kedagingan saudara. Itu yang membuat saudara dan saya begini, merasa lemah, merasa kok bisa begini sih? Kok saya bisa lemah seperti ini? Saya nggak kuat seperti ini. Bahkan saya merasa tidak tenang seperti begini. Kenapa? Karena saudara berharap kepada manusia. Saudara berharap kepada kekuatan saudara sendiri. Tapi ketika saudara berharap kepada Tuhan, dia bilang begini, hanya dekat dengan Allah, kita pasti tenang. Itu Alkitab, saudara. Dan saudara harus mengimani itu di dalam kehidupan saudara. Yang kita baca juga, saudara, Yesaya 30 ayat 15. Dia bilang begini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Wow, keren saudara. Saudara dengar, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kekuatanmu itu terletak begini, kamu percaya dan tenang saja. Allah yang berkarya di situ, Allah yang berdaulat di situ, Allah yang akan ikut campur dalam setiap persoalanmu, dalam setiap masalahmu. Yang penting kamu lakukan apa yang kamu bisa, lakukan itu dalam hidupmu. Tetapi dengar, yang kamu tidak bisa, biar Tuhan yang lakukan itu dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan yang lakukan itu dalam kehidupanmu, dengar baik-baik, kamu pasti tenang, kita pasti akan tenang. Dan kita akan mengalami banyak kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Dan orang akan tercengang melihat kehidupan kita. Kenapa? Karena di dalam situasi seperti ini kita tetap tenang. Dalam situasi seperti ini kita tetap bersuka cita. Kenapa? Karena kita berharap kepada Tuhan. Karena kita tetap tinggal diam di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang berdaulat, Yesus yang berdaulat atas kehidupan kita. Karena Yesus yang berdaulat atas kehidupan kita, percaya Dia akan turun tangan, Dia akan menyelesaikan setiap persoalanmu, Dia akan menyelesaikan setiap sakit penyakitmu, Dia akan memberikan kekuatan bila engkau sedang mengalami masalah. Bahkan Dia memberikan jalan keluar bagi setiap persoalanmu. Wow, keren saudara. Nah, ini yang harus ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak punya ini di dalam hidup kita, saudara, kita akan menjadi manusia yang tidak berguna di dalam hidup ini. Bahkan mungkin saja kita akan, tadi saya bilang, kita akan lari dari Tuhan. Kita akan jauh dari Tuhan. Bahkan kita akan menyangkal Tuhan. Tapi ketika kita berharap kepada Dia, percaya kepada Dia, karena dengan kita percaya kepada Dia, itu terletak kekuatan kita. Hanya percaya kepada Dia, kekuatan Tuhan itu turun atas kita. Dia akan menguasai seluruh kehidupan kita. Apapun masalahmu, dengar baik-baik. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan bagi engkau, sehingga engkau mampu untuk menanggung itu. Bahkan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah. Wow. Nah, ini yang harus ada di dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan Allah yang kita percaya adalah Allah yang senantiasa menyertai kita, Allah yang mau menolong kita, Allah yang mau memberkati kita, Allah yang mau menyertai kita, menyembuhkan setiap sakit penyakit kita, bahkan Allah yang mau memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kita. Bukan berarti percaya Yesus lalu masalah hilang. Nah, justru ketika kita percaya Yesus ada masalah di sana, supaya kita tahu bahwa Yesus itu Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Ketika kita punya jalan keluar, ketika Dia berikan jalan keluar bagi kita, kita tahu bahwa Dia senantiasa tinggal di dalam kehidupan kita. Dengan ada masalah, kita diuji oleh Dia, supaya kita tetap kuat, kita tetap tinggal di dalam Dia, kita tetap berharap kepada Dia. 1 Petrus 4 ayat 7 katakan begini, saudara. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Yang setuju katakan amin. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasai diri kita. Jangan gedebrak-gedebruk, saudara. Enggak boleh. Kuasai diri kita supaya hidup kita ini tenang. Diri kita ini tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Orang yang enggak tenang, dia tidak akan bisa berdoa.
Tetapi orang yang tenang, dia akan fokus. Dia akan fokuskan hati dia kepada Tuhan, kepada Kristus, supaya dia dapat berdoa, supaya dia dapat membangun hubungan, membangun komunikasi dengan Tuhan. Nah, kalau orang yang tidak tenang, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik? Tidak bisa. Dia harus tenang. Ketika dia tenang, maka dia dapat berdoa. Karena dengan dia tenang, maka hatinya itu akan fokus hanya kepada Tuhan. Dan setiap perkataan, setiap ucapan yang dinaikkan, atau setiap komunikasi yang dia lakukan dengan Tuhan, itu Tuhan akan dengar itu. Dan Tuhan akan jawab bagi dia. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari, walaupun dalam masa sukar ini, saya mengajak kita untuk tetap tenang. Walaupun masa sukar, walaupun keadaan di sekitar kita banyak masalah, banyak persoalan, tetapi mari kita tetap tenang dalam Tuhan, supaya kita akan lihat dia akan memberikan perlindungan, dia akan memberikan jalan keluar, bahkan percaya dia sudah memberkati saudara dan saya. Haleluya. Nah, untuk kita tetap tenang di dalam masa sukar ini, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan bagi kita. Yang pertama, saudara, kita harus mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, kalau kita mau tenang dalam masa sukar ini, maka yang pertama, kita harus mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan begini di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow. Saudara lihat, diberkatilah orang yang siapa? Orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Alkitab bilang begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, saudara, kalau mau kita tidak berhenti menghasilkan buah, mari kita seperti pohon ini, saudara. Alkitab menjelaskan ini, punya perumpamaan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, kalau dia mau hijau daunnya, dia harus tetap merambatkan akar-akarnya itu di dalam air. Supaya apa? Supaya akar-akarnya itu bisa mensuplai makanan dari akar itu naik ke batang dan naik ke dahan-dahan, sehingga dia bisa menghasilkan buah. Bahkan kita lihat, saudara, supaya daunnya itu tetap hijau walaupun ada kemarau, walaupun ada panas terik, daunnya tetap hijau. Daunnya tidak kering, tetapi tetap hijau. Saudara perhatikan baik-baik, akar itu tidak kelihatan. Akar itu tidak kelihatan, tetapi akar sangat berpengaruh. Akar sangat berpengaruh bagi kelangsungan pohon itu. Kalau tidak ada akar, maka tidak pernah akan ada pohon itu. Pohon itu akan mati. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, begitu pun dengan kehidupan kita. Kita harus tetap berakar di dalam Tuhan. Dengar, akar itu tidak kelihatan. Percaya kepada Yesus, keimanan kita beriman kepada Kristus tidak kelihatan. Yang dilihat itu adalah apa, saudara? Yang dilihat itu adalah buah-buah kita, pertumbuhan kita. Nah, ketika orang bertumbuh dan orang berbuah, seperti firman katakan bahwa daunnya hijau, artinya begini, dia berbuah, dia bertumbuh, dan dia berbuah lebat. Maka orang akan tahu begini, saudara, bahwa orang ini bertumbuh di dalam Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan, dia percaya dengan Tuhan, dia tertanam di dalam Tuhan. Saudara, kita harus tertanam di dalam Kristus. Kalau kita tertanam di dalam Kristus, dengar baik-baik, pertumbuhan kita di dalam Kristus akan bertumbuh dengan lebatnya. Tetapi saudara harus tetap berbuah. Ketika kita bertumbuh dengan baik, maka kita akan berbuah. Buah yang kita hasilkan itu harus jadi berkat bagi banyak orang. Supaya orang lain datang, melihat, dan memakan buah yang kita hasilkan. Sehingga kita menjadi dampak, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Yang setuju katakan amin. Saudara, kehidupan ini harus seperti itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, bertumbuh harus berbuah. Jangan sampai kita nggak berbuah. Kalau kita nggak berbuah, seperti Yesus ketika dia keluar dari Betania, lalu dia lihat satu pohon ara, dia ingin makan buahnya, ternyata buahnya nggak ada. Lalu Yesus bilang begini, jangan ada lagi seorang pun yang makan dari buahmu. Wow, saudara, murid-murid punya pemahaman bahwa Yesus mengutuk pohon itu. Benar saja. Ketika pagi mereka lewat situ, pohon itu mati.
Saudara, kita nggak mau seperti pohon itu yang cuma hanya berdaun lebat, tetapi tidak berbuah. Yesus mau kita menghasilkan buah. Kalau saudara baca dengan teliti firman itu, maka saudara akan mendapatkan satu kata kunci di situ. Dia bilang gini, karena pada saat itu bukan musim buah ara. Kalau pada saat itu bukan musim buah ara, kita mau ngapain? Bukan musim. Ya, kalau bukan musim, tidak mungkin berbuah dong. Karena harus ada musim baru bisa berbuah. Amin. Tapi pertanyaannya begini, apakah Yesus salah? Apakah Yesus salah? Yesus tidak pernah salah. Karena konteksnya, Yesus sedang mengajar murid-muridnya begini. Mau masalah ke, tidak masalah ke, kamu harus tetap berbuah bagi dia. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mau masalah atau tidak masalah, mau masa sukar atau tidak masa sukar, kamu harus tetap berbuah bagi dia. Haleluya. Supaya orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupanmu. Walaupun ada masa sukar, walaupun ada masalah dalam kehidupanmu, walaupun ada persoalan dalam hidupmu, walaupun engkau sakit atau apa sekalipun, dengar baik-baik, engkau tetap harus berbuah bagi Yesus. Orang harus melihat Kristus di dalam kehidupanmu. Sehingga orang datang dan orang mengagungkan dia, menyembah dia. Karena apa? Karena engkau adalah saksi Kristus di dunia ini. Engkau adalah representasi, adalah perwakilan Tuhan di dalam dunia ini. Jadi engkau harus bawa dia ke dalam dunia ini supaya orang melihat. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita seperti dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6. Dia bilang begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Dia bilang, ini seperti semak bulus, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, dan di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kita nggak mau seperti ini, saudara. Ketika orang yang mengandalkan manusia, dengar, dia tidak akan pernah bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dia apalagi berbuah. Dia tidak pernah akan bisa bertumbuh. Dia ada di tanah yang tandus, yang hangus, yang tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kita tidak mau seperti itu. Tetapi kita mau, kita mengandalkan Tuhan. Supaya ketika kita mengandalkan Tuhan, saudara, kita dapat bertumbuh dan kita dapat berbuah. Dalam situasi apapun, percaya bahwa kita dapat menghasilkan buah, sehingga nama Kristus dimuliakan melalui kehidupan kita. Orang dapat datang berduyun-duyun, datang kepada Kristus, menyembah Kristus, karena kehidupan kita, karena buah-buah yang kita hasilkan. Haleluya. Itu penting dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, mari lihat gini. Keputusan kita untuk mengandalkan Tuhan, membuat pribadi Tuhan itu nyata di dalam kita. Sehingga kita tetap tenang, walau berada dalam badai. Sekali lagi saya katakan begini. Keputusan kita untuk mengandalkan Tuhan membuat pribadi Tuhan nyata dalam kita. Sehingga kita tetap tenang walau berada dalam badai. Jadi saudara, mengandalkan Tuhan itu butuh keputusan. Saudara harus memutuskan mau mengandalkan Tuhan atau mengandalkan diri sendiri. Itu keputusan, itu tergantung kita. Itu kebebasan yang Tuhan kasih, free will, kehendak bebas yang Tuhan kasih. Saudara mau milih siapa? Mau milih mengandalkan Tuhan atau mau milih mengandalkan manusia. Tapi jelas di situ, saudara. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, maka saudara akan mendapatkan, saudara akan bertumbuh dan berbuah. Dan bisa menghasilkan buah yang banyak. Sehingga banyak orang akan datang melihat buah-buah yang saudara hasilkan, menikmati setiap kehidupan saudara. Tapi kalau saudara mengandalkan manusia, dengar, saudara tidak akan dapat apa-apa. Bahkan berkat Tuhan tidak pernah akan turun atas kehidupan saudara. Karena berkat Tuhan akan turun, karena Tuhan itulah sumber segala berkat. Kalau saudara mau dapat berkat, andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara mau dalam masa sukar ini, Tuhan memberkati saudara. Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap persoalan saudara. Andalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara harus ambil keputusan itu dalam kehidupan saudara. Sehingga walau berada dalam badai sekalipun, kita tetap tenang. Haleluya. Yang kedua, saudara, tidak terpengaruh dengan situasi. Ya, yang kedua, kalau saudara mau tinggal tenang dalam masa sukar ini, yang kedua itu gini, tidak terpengaruh dengan situasi. Kita lihat di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Dia bilang begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Wow, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Keren, saudara.
Dia bilang begini, walaupun semua nggak ada sama sekali. Pohon ara tidak berbuah, pohon cengkeh tidak berbuah, pohon pala tidak berbuah, pohon apa lagi saudara? Sudah tidak ada lagi sapi di dalam kandang, kambing di dalam kandang, tidak ada lagi apa sekalipun. Tapi ayat yang ke-18 dia bilang begini, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Wow, saudara perhatikan. Jadi semua itu walaupun tidak ada sama sekali, tetapi dia tetap bersorak-sorai. Dia tetap beria-ria karena dia tahu keselamatan lebih penting dari apapun. Ya setuju katakan amin. Keselamatan itu lebih penting dari pakaian, dari makanan, dari apapun dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara dia bilang gini, beria-ria, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dengan Habakuk lebih penting penyelamatan yang Tuhan berikan bagi dia daripada kambing domba yang banyak dalam kandang, daripada cengkeh banyak yang banyak di sana, pala dan segala macam semuanya, atau sapi yang banyak, kambing yang banyak. Dia tidak peduli dengan itu. Yang dia peduli begini saudara, bahwa ada Allah yang sudah menyelamatkan dia. Karena kalau Allah yang menyelamatkan dia, maka Allah yang akan memelihara dia. Allah yang akan menjaga dia. Bahkan Allah yang memberkati dia. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah saudara, kita tidak boleh terpengaruh dengan situasi. Mungkin tadi saya dengar saudara, ada yang sudah, ya suami yang sudah pergi dari ibu yang tadi itu. Waduh, saya sampai meneteskan air mata, saya sampai sedih banget. Tapi kita berdoa untuk ibu itu supaya Tuhan tetap memberikan kekuatan. Walaupun situasi seperti itu, percaya. Jangan terpengaruh dengan itu. Percaya saja kepada Tuhan. Percaya saja kepada Kristus. Dia mampu untuk memberikan kekuatan bagi ibu. Dia akan memberikan sukacita bagi ibu. Dia akan memberikan damai sejahtera bagi ibu dan bagi kita semua. Nggak usah takut. Keselamatan itu datang dari Tuhan. Kalau keselamatan itu ada di dalam hidup kita, percaya bahwa pemeliharaan Tuhan juga pasti sempurna dalam kehidupan kita. Kalau dia sudah menyelamatkan kita, dia pasti juga akan memelihara kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Itu yang harus ada di dalam kehidupan kita semua. Sehingga kita tidak terpengaruh dengan situasi di sekitar kita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan yang sudah menyelamatkan kita itu yang akan menuntun kita dan menjaga serta memelihara seluruh kehidupan kita. Keren saudara. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini situasi yang tidak baik bagi Paulus dan Silas. Mereka di penjara, bahkan di penjara yang sangat-sangat, di tempat yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Tetapi apakah mereka terpengaruh dengan situasi itu? Tidak. Mereka tidak terpengaruh dengan situasi itu. Bahkan Alkitab menyatakan begini, mereka tetap memuji Tuhan, mereka tetap bersukacita dalam situasi yang tidak baik. Dalam situasi yang sukar sekalipun, mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap menyembah Tuhan, mereka tetap meninggikan Tuhan. Paulus dan Silas melakukan itu, dan dengar baik-baik, bukan saja mereka di situ, tetapi orang-orang yang ada dalam penjara itu yang tidak mengenal Tuhan pun. Alkitab bilang begini, dan semua orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Saudara lihat, tidak sengaja mereka jadi berkat, mereka jadi dampak, mereka jadi saksi juga bagi orang-orang dalam penjara itu. Saudara, dalam situasi sukar, mereka tetap memuji dan menyembah Tuhan. Mereka tidak kalah dengan situasi. Mereka tidak kalah dengan keadaan pada saat itu. Tetapi mereka tetap mengagungkan dan meninggikan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan buka pintu-pintunya di situ. Gempa bumi terjadi dan sendi penjara itu terbuka, saudara. Artinya begini, ada mujizat. Ada mujizat ketika saudara menyembah Tuhan dalam masa sukar. Ketika masalah terjadi dalam kehidupan saudara, saudara tetap menyembah dan memuji Tuhan. Saudara tetap datang pada Tuhan, saudara tetap percaya Tuhan. Pasti ada mujizat terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Pasti akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi mari saudara, jangan lari dari Tuhan. Jangan lari dari Allah. Walaupun situasi di sekitar kita yang kurang baik, walaupun situasi di sekitar kita yang sukar sekalipun, saudara, tapi percaya ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara tetap berharap kepada Tuhan, saudara tetap menyembah dan memuji Dia, pasti Dia akan berikan jalan keluar.
Bahkan bukan saja jalan keluar, ada mujizat yang besar yang Tuhan sediakan, berikan di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Dan saudara perhatikan ini. Semua hal terbaik dari Tuhan untuk kita. Bukan karena pengaruh dari situasi atau keadaan. Dengar baik-baik ya. Semua hal terbaik dari Tuhan untuk kita. Itu bukan karena pengaruh dari situasi atau keadaan. Tetapi karena kasih-Nya bagi kita. Wah. Saudara lihat sekali lagi saya bilang. Semua hal terbaik dari Tuhan untuk kita. Itu bukan karena pengaruh dari situasi atau keadaan. Tetapi karena kasih-Nya yang besar bagi kita. Wow, saudara. Jadi bukan karena pengaruh situasi, bukan. Bukan karena kesukaran di sekitar kita, bukan itu saudara. Kalau ada Tuhan di dalam hidupmu, pasti ada kasih juga dalam hidupmu. Pasti ada berkat juga dalam hidupmu. Pasti ada kuasa dalam hidupmu. Pasti ada kekuatan di dalam kehidupanmu. Karena ada Tuhan di dalam hidupmu. Haleluya. Nah kalau kita percaya itu, maka kita akan mengalami terobosan demi terobosan di dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bahkan kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Dan yang terakhir, saudara. Poin yang terakhir. Kita harus berpegang pada janji Tuhan. Ya. Yang terakhir, supaya kita tetap tenang. Walaupun di dalam masa sukar. Kita harus tetap berpegang kepada janji Tuhan. Nah, kadang-kadang kita lupa dengan janji Tuhan, kan? Ya, karena situasi sudah begitu mencekam di dalam kehidupan kita, kita mulai lupakan Tuhan, apalagi janjinya. Kita lupa. Tapi mari kita belajar dari Bilangan pasal 14 ayat 6 dan 8 sampai 8. Dia bilang begini, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Wah, saudara, kita lihat. Kita harus berpegang kepada janji Tuhan. Kalau kita baca firman ini, kita semua sudah tahu lah, saudara. Firman ini Musa menyuruh 12 orang untuk mengintai tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan ketika mereka pulang, saudara, mereka ditanya oleh Musa, bagaimana keadaan di sana? 10 orang menyatakan hal yang negatif. Hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua, yang positif perkataannya, saudara. Mereka tahu kenapa sampai Kaleb dan Yosua. Karena mereka pegang janji Tuhan. Mereka percaya janji Tuhan. Mereka pegang pada janji Allah. Karena Allah sudah memberikan tanah Kanaan itu bagi orang Israel. Bagi orang Israel. Jadi janji Allah itu pasti tergenapi. Itu yang membuat Yosua dan Kaleb tetap percaya. Walaupun ada di sana orang raksasa, orang enak, dan sebagainya macam. Tetapi dia percaya bahwa mereka mampu untuk masuk dan menduduki tanah itu. Mereka mampu untuk masuk dan akan menduduki dan akan mendapatkan tanah perjanjian yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Itu janji Tuhan bagi mereka. Nah, hari ini janji Tuhan bagi kita seperti apa? Saudara dan saya tahu sendiri, banyak janji Tuhan dalam firman Tuhan. Ketika engkau percaya, engkau akan diberkati. Ketika engkau percaya, ketika engkau yakin dan percaya, engkau akan disembuhkan. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan. Itu janji-janji Tuhan yang pasti Tuhan tergenapi dalam kehidupan saudara ketika saudara pegang janji itu di dalam kehidupan saudara. Saudara lihat, Tuhan dibilang ini, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, perjanjian Tuhan di dalam kehidupan orang Israel adalah tanah perjanjian itu, tanah Kanaan, yang berlimpah-limpah susu dan madu. Dan hari ini, orang-orang yang percaya kepada Kristus, Tuhan janjikan juga keselamatan dan berkat yang berkelimpahan yang diberikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada janjinya, saudara harus tetap percaya kepada janji Tuhan. Walau dalam masa sukar, percaya kepada janji Tuhan. Jangan takut, jangan gelisah. Tetap berharap kepada Dia. Bagi manusia, janji adalah hutang yang bisa ditepati atau tidak. Tetapi bagi Allah, janji itu adalah penggenapan. Karena Dia sedang mempertaruhkan dirinya untuk janji itu. Ya, setuju, katakan amin. Saudara, bagi manusia, janji itu adalah hutang yang bisa ditepati atau tidak.
Tetapi bagi Allah, janji itu adalah penggenapan karena dia sedang mempertaruhkan dirinya untuk janji itu. Jadi ketika Allah berjanji, ketika Yesus berjanji bagi saudara dan saya, dengar baik-baik, dia pasti akan menggenapinya. Karena apa? Karena dia sedang mempertaruhkan diri dia bagi janji itu. Jadi saudara dan saya tidak perlu takut. Banyak janji Allah dalam firman Tuhan. Saudara harus pegang janji itu, harus klaim janji itu dalam hidup saudara. Percaya janji itu dalam kehidupan saudara. Ketika saudara percaya janji itu, pasti janji itu akan tergenapi dalam kehidupan saudara. Kenapa demikian? Loh, Pak, kok bisa begitu? Iya, karena Tuhan berjanji, dia sedang mempertaruhkan dirinya. Dia mempertaruhkan pribadinya untuk janji itu. Artinya, janji itu pasti digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, kalau janji itu digenapi dalam hidup saudara dan saya, kita perlu takut apa? Kita tidak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Dalam masa sukar ini, saya mau katakan bagi kita, mari kita tetap tenang. Karena kita percaya, karena kita tetap berpegang kepada janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita semua hari ini, entah kita di mana saja berada, mari saudara, dalam keadaan, dalam situasi seperti ini, hal yang paling utama yang harus kita utamakan adalah percaya kepada Dia. Serahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Jangan saudara, jangan sampai kita terpengaruh dengan situasi di sekitar kita. Nggak boleh kita terpengaruh dengan situasi di sekitar kita. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Situasi di sekitar kita tidak pernah akan bisa memberkati saudara dan saya. Situasi di sekitar kita tidak pernah akan bisa mengubah kehidupan kita. Hanya Tuhan yang bisa mengubah seluruh kehidupan kita. Dan pegang janjinya. Karena dengan kita pegang janjinya, kita tahu janji itu pasti tergenapi dalam hidup kita. Kita pasti tenang. Biarlah firman ini memberikan kekuatan bagi kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama katakan, amin.